sini saya akan mempraktikkan praktik unit 1 dengan mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Dan di sini pula saya akan mengadakan wawancara dengan seorang bapak yang mengelola budidaya usaha tani, budidaya tanaman jahe. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Gisela Dina. Saya dari UPTD Jayapura Kerja. Ingin mewawancarai Bapak seputar dengan usaha tani Bapak di sini. Saya langsung Pak ya. Kalau Bapak mengelola usaha taninya ini sudah berapa tahun Pak? Kalau kami sih sudah 20 tahun. Oh 20 tahun Pak, oh berarti cukup lama ya. Jadi saya kan mulai umur 17 Sudah ini ya masih. sampai kerja, sekolah dan belum sekolah. Lama. Terus kalau luasan lahannya Bapak ini sekitar berapa? Ya kalau saya biasanya 1 hektar, bukan biasa tapi 1 hektar. Oh 1 hektar. Saya biasa kalau kerja. Terus kalau ini kan kalau usaha tani terus ada hasilnya Pak, itu biasanya Bapak langsung jual ke pasar kah, atau mungkin ada penada kah, atau mungkin lewat apa? Biasa kan orang bilang biar dagang ya, media sosial mungkin tawarkan bagaimana? Kami jual ke pasar. Oh langsung saja Pak ya? Ada juga langganan. Oh langganan. Kedua. Kalau di kota sana ya kan, kalau di bawah sini kayak luas. Oh langganan, berarti ada yang Ada yang pada langganan. ya? Ada yang langganan, Ada juga biasa. ada langsung pasar. Terus selama Bapak ini mengelola usaha taninya Bapak ini, apakah ada bimbingan teknis, pendampingan dari pemerintah terkait dengan instansi mungkin pertanian setempat di sini, PPL-nya Pak? Ya ada. Oh ada. Misalnya bisa turun ke lapangan depan pintu yang ada di kampung itu. Terus mengenai transportasi untuk pemasaran jalan apa lancar Pak yang untuk menjual hasil-hasil kebunnya Bapak? Lancar. Terus dalam mengelola usaha taninya Bapak ini, apa Bapak menggunakan tenaga kerja kah, atau mungkin secara keluarga, dikelola secara keluarga atau bagaimana Pak? Ya kami sini kan biasa kelompok, kami sana kelompok, tapi selama ini kami kerjasama juga macam salah satu lokasi begitu, karena kebanyakan yang jadi ketua dan setengah mati. Ya selama ini kami kerja secara keluarga, Oh secara keluarga. Nanti kalau laporan kami ke dinas sana baru kami pergi Oh, ke setiap itu kami iya. ambil untuk laporan ke dinas sana. Oh, Mungkin sana berapa meter, sini berapa meter yang akan jadi setiap kali ke laporan setiap pulang begitu. Terus dalam mulai dari budidaya, pemasaran, apakah mungkin Bapak ada kerjasama dengan mungkin koperasi kah, KUD kah, atau apa untuk mulai dari apa budidaya, atau biasanya kan dong disiapkan untuk saprodi macam koperasi, Iya, terus iya. pemasarannya biasa mereka fasilitasi atau bagaimana? Selama ini itu tidak ada. Oh, Memang dulunya dari pemerintah melalui dinas untuk mereka bangun satu koperasi itu belum itu kampung itu, tapi ya karena ya oh pernah jalan Pak ya? jalan. Oh. Tapi selama ini masyarakat ya tidak mengerti apa itu lumbung, jadi padahal itu kan tempat tampung Iya. hasil dari
untuk baru nanti berkam dari hubungan nanti sudah ke pasarkan. Oh, Tidak ada, mereka jual sendiri. oh jual langsung. Oh jadi dalam apa maksudnya Bapak juga tergabung dalam kelompok tani Pak ya? Ya, Dalam jadi selama sudah 12 tahun saya datangani beberapa kelompok. Sekarang 17 Dulu kelompok ketua tani Poktan yang ada. Jadi saya ketua Gapoktan, Gabungan. oh Jadi, Gapok ya. tani ya? Gapoktan, jadi saya ketuanya. Oh Bapak. Ketua Gapoktan, Gabungan. Itu kelompok tani yang ada di Kampung Timur Desa. Boleh tahu ini namanya Bapak yang lengkap Pak? Pak Bartom Barton Sara. Sara. Tadi lupa. Iya kalau waktu itu kan bilang tergabung ini dalam kelompok kapan bentuknya Pak? Kalau waktu gabung itu tahun ya 10 ya. Ini berapa? Berdirinya kelompok itu, kelompok Ini tambahkan berarti Ya. 2000 kan 2010. kebetulan saya di sini waktu itu kan pembentukan Gapoktan itu sekitar 2010-11 ya, gitu. itu sudah masuk. Itu sudah berdirinya Gapoktan ini dengan membawai 13 kelompok. Dengan anggota 108 waktu itu. Ini dulu Bapak Tom ketua, terus sekretaris Pak Narsisa, bendara Ibu Bonda. Ini apa? Apoktan. Oh, sudah dikonstruksi ya? Iya, benar tadi. Itu kebetulan saya dulu waktu masih aktif. Ketuanya siapa? Ketua Bapak Tom Rumansara, sekretaris ekonomi kecil Isak Wanares, bendara Sinyapit, Yon Kondalina. Kondalina ya? Kondalina Simiapel, terus membawai 13 kelompok tani. Kalian ini karena saya ini masih ingat ini saya membantu dengan anggota seluruh 108 waktu itu. Kenapa satu kelompok kan 20 Itu anggota. itu saya masih ingat laporan Seluruh anggota ya? anggotanya 108 orang. Terus kalau apa status kepemilikan tanah ini milik sendiri kah atau sewa lahan kah? Kan istilahnya tanah adat, bukan istilahnya tanah tanah. Kalau kita biasanya kan di sini kan karena bilang milik tapi tidak mempunyai tanda bukti apa macam sertifikat apa. Nah, kecuali yang ini yang pekarangan boleh, kalau enggak saya pernah prona toh. Nah itu yang 50 kali 50 kan waktu itu. Itu prona punya itu yang ada buktinya, tapi kalau selain itu pokoknya hak wilayah lah kalau kebun yang umum. Jadi statusnya itu. Terus yang masalah tadi kita tambahkan dari Pak Bartom ini, jadi mungkin secara umum pada umumnya petani di sini masalah bercocok tanam atau budidaya sayuran atau sayuran kebanyakan di sini kan horti. Di sini horti ini sayuran dengan buah-buahan. Nah, kalau buah-buahan di sini terkenal durian dengan cempedak, komoditi yang subsidi sudah nggak jadi kendala buat sarana produksi. Cuma kadang-kadang di sini hanya terkendalanya masalah pasar. Nah, dalam artian di sini
Kalau masalah pasar ini terbatas sekali karena mengandalkan pasar hanya tinggal kecamatan. Jadi kendalanya cuma pasar karena pada umumnya di sini kan kalau petani yang sudah maju dia sudah punya langganan. Jadi pasar dari sini drop langganan. Jadi harga sudah ini, tapi setelah yang orang yang belum punya ini dia langsungnya ke jual ke pasar. Kadang-kadang saat pada produksi lagi melimpah, harga jatuh, itu sudah kendalanya cuma itu. Nah, kalau masalah transportasi di sini jalan semua sudah lancar sebenarnya. Cuma masalah ini saja pasar, karena hanya mengandalkan pasar di tingkat distrik. Nah, kalau ke kota pada umumnya kalau sayur sudah itu malah misalnya harganya kan rata-rata kan jatuh, apalagi komoditi yang biasa kita tanam kangkung bayam itu harganya enggak ini. Tapi kalau masalah yang bagus rica, nah, cuma kadang-kadang tanaman rica sekarang kendalanya penyakit, misalnya keriting itu yang kita masih belum menemukan apa secara ininya kan belum, masih kita usahain. Itu komoditi yang biasa andalkan kalau pas lagi beruntung ya hasil juga melimpah. Oh, belum ada ini ya, mungkin macam pengolah apa penanganan pasca panen selanjutnya mungkin apa macam tomat dibikin apa? Belum di sini ya. Berarti Itu sebatas budidaya pasar itu saja, masih dalam bentuk apa barang misalnya, atau belum barang bentuk olahan. Nah itu saya mungkin kalau pihak mungkin ada usaha, mungkin ada suatu pabrik mungkin untuk pengolahan bikin saus ya, tapi pada umumnya di sini petani masih secara biasa umum saja, dia jual panen langsung menjual, tidak mengalami proses itu belum ada. Karena komoditinya ini kan rata-rata kan kangkung, kacang panjang. Terus Pak, waktu penyembuhan kelompok tani, gapoknya itu masih ada sertifikatnya ya? Ada. Atau macam iya. Ada SK-nya, Gapoktan dulu kan sudah dikukuhkan, sudah ada. Terus kelompok tani yang waktu itu kita sudah kukuhkan juga ada, Pak. Itu kita sudah waktu penilaian kenaikan kelas kelompok pengukuhan dari dinas, waktu itu Pak Prengki yang itu sertifikat sudah ada. Cuma ada berapa yang belum, yang baru itu yang belum ada 3 atau 4 kelompok yang belum di. Kalau tingkatan kelasnya itu Pak sudah masuk di mana? Masih pemula dengan lanjut. Oh, pemula dan terus ini apa dengan dari tani ini Pak, mungkin manfaatnya untuk masyarakat di sekitar, mungkin bagaimana Pak, mungkin apa dapat menciptakan lapangan kerja karena Pak mungkin mengelola usaha tani ini supaya terus melalui usaha tani pendapatan masyarakat apa pendapatannya Bapak di masyarakat di sini bagaimana meningkat Pak, terus ekonominya bagaimana meningkat atau ada pengaruhnya Pak atau bagaimana? Yang jelas kalau masalah pendapatan, ini larinya kan pendapatan berarti. Kalau masalah kalau kita usaha secara rutin, kontinu, yang jelas akan meningkatkan jelas kesejahteraan pendapatan, jelas itu pasti ada. Nah, cuma tadi walaupun tadi kendala yang pertama itu hanya pasar, tapi untuk masalah kebutuhan itu rumah tangga dengan ini sudah bisa terpenuhi. Artinya dalam arti untuk bayar listrik, anak sekolah, istilahnya dia membantu, sudah pendapatan secara ini sudah membantu. Tapi untuk seperti yang kita harapkan, kalau mungkin di sini kalau pasarnya ada perusahaan banyak, pasarnya lancar, pasti itu akan meningkatkan pendapatan petani. Larinya kesejahteraan petani terus ada, cuma kendalanya tadi karena pasar hanya pasar manual yang itu saja. Mungkin kalau di sini ada perusahaan seperti dulu ada Wapoga, Multi masih aktif, nah, petani nggak usah ke kota, itu kadang-kadang di tempat dia tinggal bawa ke sana.
Gitu. datang ambil. Nggak ada yang ambil. Hmm. Ini juga ada satu program pemerintah itu pemberian makanan ini bagi anak-anak sekolah itu kan. Ya itu semua belum terintegrasi sosialisasi ya. Kita kadang-kadang tanya nih yang bagian ini gimana. Artinya kita sosialisasinya ke masyarakat belum ada. Jadi kalau ada mungkin bisa kita tanam buncis. Nah terus pasarnya nanti kita antar atau dia datang ambil, nggak masalah. Sampai sekarang semenjak kita usaha ini belum ada pernah. Iya, makanya saya bilang itu kan mendukung toh untuk usaha-usaha taninya Bapak di sini. Iya. Karena itu kan mereka butuhkan sayuran, buah. Malah saya dengar infonya kan memang sudah ditangani langsung, ada pelanggan di kota, tinggal di kabupaten dia senampung. Karena mungkin kalau kita cari sendiri ke kampung-kampung mungkin dia nggak ada ini. Atau mungkin ini Pak, kalau secara online toh di dagang ini mungkin kalau Bapak promosikan, oh iya ternyata di Biak Timur ini ada tanaman kamu sayur ya. Apa jadi mereka bisa datang tuh. Kan tempat kan mereka kan sudah datang tawarkan sini. Iya. Cuma dia Pas mereka tidak datang kemari, selanjutnya tidak ada katanya kami siap saya tidak maksudnya mereka ambil sini. tapi dia belum pernah Oh, ke atau mungkin menunggu lagi. malah dengan infonya mungkin itu ada yang sudah supply Nah, langsung. kalau tahun depan nanti kami tetap siap. Jadi sayurnya apa terus nanti. Di sini juga banyak kan. Mungkin tahun depan. Terus kalau dalam usaha taninya ini Bapak maksudnya lingkungan itu maksudnya dampaknya dari positifnya itu dari mana Pak? Kalau dampak positifnya sudah banyak, terutama kepada masyarakat yang ada di sini. Dengan adanya kebun kita kelola dengan sistem yang baik dan benar, masyarakat banyak yang misalnya meniru lah. Itu mulai dari pengolahan, terus pemupukan, panen, perawatan, itu dampaknya terhadap masyarakat ini sudah mulai mengikuti itu yang jelas. Karena lihat lahan-lahan yang ada di Biak Timur sekarang kan bentuknya sudah bedengan, sudah ini, jadi dia sudah mengikuti apa mungkin dulunya kita banyak penyuluh memberikan templot-templot. Nah, dengan yang benar akhirnya masyarakat sekarang sudah, terutama masalah pupuk kan dulu nggak mau pakai, sekarang kan berkurang pupuk. Oh iya. Nah itu salah satu dulu. Sekarang setiap bulan kan masuk itu. Tinggal kita ke Korea dengan Posca tuh. DK 92 diturun. Terus kalau yang negatif mungkin enggak. Negatifnya sekarang masyarakat kalau ini nggak ada istilah. Oh iya. Banyak masyarakat ya itu tadi Mama. karena pengaruhnya tadi akhirnya yang saya nggak ikut pun sekarang bergabung ikuti, akhirnya sekarang kan sama-sama punya usaha ya, dampak negatifnya di sini kurang ya wajar lah kalau ada 1-2 yang itu kan Iya. itu, tapi kalau secara ini enggak ada. Semua kan rata punya kebun. Nah, cuma di sini yang negatifnya ya paling babi, ayam. Oh, Nah, sama ini ya. itu saja amat ya. Iya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak.